Selamat malam teman-teman Tanya Mentor. Senang ya bisa bertemu kembali di IG Live Tanya Mentor. Selamat malam Sis Mevi. Selamat malam teman-teman semua yang sudah bergabung. Ada sebuah kalimat yang mengatakan memiliki batasan yang sehat adalah bentuk mengasihi dan menghargai diri sendiri. Nah, topik malam ini menarik teman-teman. Mengenai boundaries ya, atau batasan. Selamat malam Eka yang sudah bergabung. Teman-teman, jangan lupa di-follow untuk Instagramnya Tanya Mentor. Nanti bisa ketahuan ya untuk update jadwal kapan IG Live di Tanya Mentor, kapan live-nya di TikTok, begitu ya. Dengan topik yang bervariasi dan narasumber yang bervariasi. Selamat malam Joyce Tinike. Selamat malam Irin Juniarti. Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang baik. Aktivitas sudah kembali seperti semula ya. Selamat malam Bu Eka. Oke, topik yang menarik dan mungkin teman-teman pernah mendengar begitu ya kata boundaries atau batasan. Tapi untuk lebih lengkapnya, lebih jelasnya nanti kita akan dengarkan dari narasumber malam hari ini ya. Selamat malam Sis Lydia. Selamat malam Siska Bakery yang sudah bergabung. Boleh di-share ke teman-teman yang lainnya. Saya masih menunggu Kak Iliana Widodo bergabung di IG Live Tanya Mentor. Selamat malam Juli Musik dan Foto. Selamat malam Kak Iliana yang sudah bergabung. Oke, teman-teman, narasumber malam hari ini pernah hadir juga di Tanya Mentor tapi sudah agak lama. Nah, malam hari ini kita undang lagi ya Kak Iliana Widodo dan membahas mengenai boundaries atau batasan. Kak Iliana Widodo ini adalah seorang counselor, coach, dan trainer, founder dari Virtuous Woman. Saya akan undang ya Kak Iliananya. Sebentar. Bentar saya cek dulu. Oke, hai Kak Ili. Hai Kak Amel, selamat malam. Senang sekali kita Selamat ketemu malam. lagi. Iya, senang sekali Kak Ili bisa bersama-sama lagi dengan Tanya Mentor ya. Teman-teman, Ya, kami mau cek suara dulu nih. Apakah suara saya dan Kak Iliana sudah cukup jelas terdengar di tempat teman-teman? tes. Halo, selamat Oke, sepertinya malam. sih oke ya. Sepertinya oke. Ya, Wah, jelas. Kata suami saya jelas. Deket soalnya pasti jelas ini. Iya. oke. Kak Ili boleh Thank you sapa-sapa teman-teman loh. yang sudah hadir? Iya, terima kasih sebelumnya loh untuk Tanya Mentor yang telah mengundang saya dan mempercayakan saya untuk saya boleh sharing, bercerita. Nah, saya juga mau menyapa teman-teman yang sudah bergabung. Wow, ada Ibu Sisilia, thank you, jelas ya. Kemudian ada Yuli, ada Bu Firlindia. Halo, apa kabar? Bu Joyce. Kemudian juga Bu Shirley, wow, senang sekali. Kemudian Ibu Hikayatilas, Ibu Ilma ya, Ibu Ilma ya, gitu ya. Selamat malam, senang sekali. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Oke, oke. Nah, senang sekali. Nah, oh Bu Amin. Asisa, sekali lagi juga selamat bergabung. Malam. Oke, yang menarik memang Kak Ili kalau kita IG Live ini jadi kita bisa menjangkau orang-orang di mana-mana ya Kak Ili ya, nggak terbatas yang Betul harus banget. yang dekat, yang bisa datang. Nah ini memang kesempatan sharing, kesempatan yang baik untuk berbagi kepada teman-teman di luar sana ya, baik yang dekat maupun jauh begitu. Nah topik malam ini topik yang menarik ya. Jadi buat kebanyakan orang sepertinya sudah pernah mendengar Kak Ili untuk kata-kata boundaries ya atau batasan. Tapi mungkin orang juga
beberapa ada yang bingung juga ya, ini ide apa ya? Topik apa sih kalau kita bahas mengenai boundaries atau batasan ini ide apa? Apakah ini privacy kah? Tembok kah? Benteng? Nah, sambil Kak Ili memperkenalkan singkat diri Kak Ili, nanti bisa lanjut langsung sharing dengan topik boundaries ini Kak Ili. Silakan. Oke, oke. Selamat malam semuanya untuk yang bergabung dan salam kenal juga untuk yang mungkin baru pertama kali bertemu di acara IG Live ini. Saya Iliana Widodo, saya tinggal di daerah Karawaci, Tangerang. Eh, Berbeda dengan Kak Amel ya di daerah Bekasi ya. Agak ujung ke ujung Kemudian dikit ya. ya ujung ke ujung. Kemudian saya founder dari Virtuous Women Discipleship dan juga writer, di mana Virtuous Women adalah sebuah buku untuk memperlengkapi wanita yang untuk supaya kita memiliki mental yang sehat, lalu juga kita bisa memiliki karakter yang terus bertumbuh. Nah, salam kenal, senang sekali semuanya. Dan sekali lagi untuk tanya mentor, untuk Kak Amel, terima kasih loh untuk kepercayaannya. Betul, topik hari ini itu adalah membahas tentang boundaries atau batasan. Dan seringkali kita tuh nggak sadar bahwa kita tuh perlu membangun batasan. Ibaratnya tuh seperti apa sih? Jadi contohnya, kalau kita memiliki rumah, boundaries itu ibaratnya adalah pagar di rumah kita. Jadi ada rumah, lalu ada pagar di luar. Itu adalah boundaries. Nah, ketika kita mempunyai pagar, kita sendiri yang menentukan. Contohnya Kak Amel nih mau ke rumah saya. Saya yang menentukan apakah saya akan membuka pagar saya untuk Kak Amel masuk atau tidak. Kita yang menentukan membuka pagar itu, kemudian siapa-siapa saja yang boleh masuk. Ketika Kak Amel masuk ke dalam rumah saya, tentunya dimulai dari pagar pintu luar, lalu pintu dalam. Ada juga kita membatasi seseorang untuk tidak masuk ke dalam pintu dalam, misalnya karena kita nggak terlalu kenal, jadi kita hanya berbincang-bincang di pekarangan saja. Namun seberapa saya membuka pintu dalam untuk seseorang, contohnya Kak Amel masuk ke ruang tamu. Oke, seberapa jauh saya mengizinkan Kak Amel masuk ke dalam rumah saya? Sampai ruang tamu kah? Atau mengizinkan Kak Amel untuk masuk ke ruang keluarga? Lalu lebih dalam lagi apa nih? Ruang makan, dapur, oke, tapi ada yang lebih privasi lagi. Seberapa jauh saya mengizinkan Kak Amel masuk ke ruang tidur saya, kamar tidur saya? Nggak cuman itu, seberapa jauh saya mengizinkan Kak Amel itu membongkar laci di kamar saya, membongkar kitchen set saya, terus meminjam barang saya atau mengambil barang sesuka hati, perlu izin atau tidak, itu saya yang memberikan izin. Itulah yang dinamakan boundaries. Jadi, di manakah boundaries yang kita tetapkan di dalam relasi? Sampai di pintu pagar luarkah? Atau sampai boleh masuk ke dalam kamar pribadi saya, bahkan sampai ke laci pribadi saya, boleh dibongkar, diacak-acak, dan diambil. Nah, inilah ibaratnya yang dinamakan boundaries. Dan boundaries itu bukan membangun tembok. Kalau membangun tembok itu artinya mengisolasi diri. Kemudian kita tidak berhubungan dengan orang lain. Tapi saat kita memiliki boundaries, kita tetap berelasi, namun kita memiliki batasan sejauh mana, sedalam mana relasi kita dengan orang lain. Jadi istilahnya kalau kita membangun boundaries, kita menetapkan satu batas hubungan yang sehat. Dengan siapa kita berelasi, kemudian bagaimana kita bertanggung jawab, dan bagaimana kita menjaga diri kita. Ibaratnya nih, rumah. Rumah itu kan di dalamnya ada properti ya. Siapa saja yang bisa mengambil properti kita. Lalu siapa yang bisa mengacak-ngacak properti kita? Dan properti apa yang saya bisa berikan atau pinjamkan kepada orang lain. Jadi kita perlu menjaga properti kita. Kalau seandainya kita nggak tutup pintu atau pintu nggak dikunci, lalu properti kita di rumah misal televisi diambil, lalu kita mengalami kehilangan, kita nggak bisa menyalahkan si pencuri atau orang yang mengambil karena kita sendiri yang tidak menjaga properti dengan mengunci pintu. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita. Hidup kita ini Tuhan tuh sudah memberikan kita berbagai properti loh di dalam diri kita ataupun kehidupan kita. Dan perlu kita kelola, kita kembangkan, lalu kita juga jaga. Contoh ya, properti apa saja nih? Properti apa saja? Antara lain adalah properti material, betul, kepemilikan. Kita kan punya material seperti uang, pakaian, kemudian buku, baju, makanan, mobil, dan sebagainya. Kita menentukan mana yang bisa diberikan, mana yang bisa dipinjamkan kepada orang lain, kepada siapa, ataupun kita juga berhak untuk menolak
memberikan pinjaman, itu adalah hak kita. Jadi ada orang yang merasa nggak enak karena dipinjam terus gitu ya, mobilnya dipinjam, walaupun dia tuh merasa nggak kepengen dan merasa keberatan, tapi dia tidak berani berkata tidak. Jadi mobilnya itu terus dipakai. Nah sampai rusak pun orang itu nggak bertanggung jawab, lalu kemudian dipakai lagi dan nggak berani berkata tidak atau menolak untuk orang itu meminjam. Nah giliran mobilnya rusak, dia menyalahkan orang tersebut. Sebenarnya itu bukan semata-mata salah orang tersebut loh. Kenapa kita yang membiarkan mobil itu dipinjam dengan sesuka hati? Itu namanya kita membiarkan boundaries kita, boundaries kepemilikan dilanggar oleh orang itu. Kita yang berhak menentukan kepada siapa kita meminjam, berapa lama, syaratnya apa. Itu yang pertama, kepemilikan. Lalu juga properti dalam hidup kita yang berikutnya adalah waktu dan energi. Kita diberikan waktu itu perlu dikelola dengan baik. Apakah kita mengizinkan orang lain tuh telepon jam 1 malam, kemudian telepon sampai 3 jam ngobrol, sampai waktu kita habis, kemudian ketika seseorang menuntut waktu kita berlebihan, sampai akhirnya kita tuh nggak bisa balance, membagi waktu untuk keluarga, kemudian membagi waktu untuk diri kita sendiri, kemudian juga untuk kita tuh waktu untuk refreshing. Nah, bagaimana kita mengelola waktu itu adalah properti kita. Sehingga kita perlu untuk menetapkan batasan, artinya berkata tidak kepada hal-hal yang bukan prioritas. Kita juga menentukan waktu ini saya mau berikan kepada siapa, itu adalah keputusan kita. Termasuk juga energi. Kita perlu tahu loh, limitasi. Limitasi itu batasan kita. Kapan kita mulai lelah, hal apa yang kita bisa lakukan, hal yang tidak bisa, kapan kita perlu waktu istirahat. Kalau seandainya kita sampai capek gitu ya, kita perlu istirahat, tapi ada orang meminta sesuatu kepada kita untuk melakukan misalnya ya, lalu kita tuh merasa nggak enak, sampai akhirnya kita tuh terpaksa melakukan atas permintaan orang lain, karena kita nggak enak, itu sebenarnya boundaries kita sudah dilanggar, ataupun mungkin orang itu nggak bermaksud melanggar, tapi kita sendiri nggak bisa menjaga batasan, menjaga boundaries. Tadi kita bahas apa ya, Kak Mel? Material, kemudian waktu, lalu energi. Betul. Kemudian fisik nih, kedekatan. Contohnya nih untuk yang berpacaran. Waktu kita di masa-masa pacaran, seberapa pasangan kita bisa dekat kepada kita, apa yang kita izinkan untuk menyentuh, disentuh gitu ya. Itu adalah kedekatan, itu adalah boundaries fisik. Kita mengizinkan siapa yang menyentuh saya. Kenapa sampai terjadi sexual abuse? Kemudian ada sampai orang-orang menyentuh bagian-bagian tubuh yang sebenarnya private dan tidak diizinkan karena mungkin sang korban itu tidak tahu dan tidak punya skill untuk membangun boundaries, berkata tidak, kemudian menjaga jarak, bagaimana menjaga privacy. Nah, ini contohnya dalam area fisik atau kedekatan. Lalu juga di area mental nih, di area mental itu juga sebenarnya kita perlu apa ya namanya sadari bahwa pikiran kita itu adalah milik kita. Ada orang yang membangun tembok, tapi ada orang juga yang tidak bisa menjaga boundaries, artinya pagarnya terbuka terlalu luas. Bagaimana kita mengelola pikiran kita? Seberapa kita terbuka akan masukan dan pendapat orang lain? Kalau kita nggak menjadi pribadi yang tidak menerima pendapat orang lain, artinya kita membangun tembok. Tetapi kalau kita terbuka akan pendapat orang lain, itu akan membuat kita bertumbuh. Namun, seberapa dalam pendapat orang lain itu akan mempengaruhi kita. Contohnya, boundaries itu kan akan menetapkan yang baik itu akan masuk ke dalam rumah kita, lalu kita mempertahankan yang buruk tetap tinggal di luar, yang negatif tetap tinggal di luar, lalu kita membuang apa yang buruk dari dalam diri kita. Misalnya kita kalau mendengar pendapat yang baik untuk kita bertumbuh, kita terima. Kalau kita nggak terima, namanya menutup tembok ya, membangun tembok. Kemudian, tapi kalau ada pendapat buruk terhadap diri kita, nah berapa sering nih ya dalam kehidupan, kita tuh sampai stres karena pendapat orang lain, sampai memikirkan apa pendapat orang lain tentang kita, pendapat yang buruk tentang kita. Nah, seberapa kita mengizinkan pendapat orang lain mempengaruhi kita, itu sebenarnya kita menjaga properti pikiran loh, menjaga boundaries pikiran tentang pikiran kita. Padahal kan pendapat orang lain tentang kita tuh nggak bisa dikontrol, tapi seberapa kita mengizinkan pendapat itu membuat kita stres, itu pilihan kita. Nah, itulah boundaries kita. Dan apa pemikiran orang lain tentang kita, itu bukan tanggung jawab kita. Atau contohnya, misalnya saya memberikan pendapat kepada orang lain juga. Saya memberikan pendapat kepada Kak Amel. Kak Amel kan punya keputusan
punya pilihan mau menerima pendapat saya atau enggak. Ketika Kak Amel nggak mau menerima pendapat saya, it's okay. Saya perlu menghargai boundaries dan pilihan Kak Amel. Tapi kalau Kak Amel nggak mau terima pendapat saya, lalu saya kecewa, saya marah, itu artinya sebenarnya saya nggak bisa menerima, menghargai boundaries Kak Amel. Lalu saya memaksakan Kak Amel harus menerima pendapat saya atau pemikiran saya. Nah, ini saya melanggar boundaries. Ini contohnya. Apalagi ya, pikiran, terus emosi. Emosi juga itu properti loh. Misalnya emosi itu misalnya ada seseorang meminta terus memaksa, lalu udah gitu ketika kita nggak bisa memenuhinya, kita merasa bersalah, dan akhirnya karena kita nggak mau merasa bersalah, takut merasa bersalah, jadi kita ikutin permintaan orang itu terus sampai mungkin kita sampai capek, lelah. Nah, itu karena kita tuh dikuasai oleh rasa bersalah. Atau misalnya lagi nih, ada orang tuh bicara buruk tentang kita atau memperlakukan hal yang negatif kepada kita. Memang kita sedih, kita marah. Tapi seberapa sedih dan marah itu terus menguasai kita, itu adalah tanggung jawab kita. Bukan perilaku buruk orang itu. Karena orang itu kan bisa melakukan banyak hal. Tetapi yang memutuskan kita itu akan terus di dalam kesedihan seberapa lama dan terus menerus. Bagian kita mengelola atau tidak mengelola, itu adalah tanggung jawab kita. Seringkali kita menyalahkan orang lain, karena dia sih, jadi saya nggak berdaya, karena dia, jadi saya tuh sedih, karena dia, saya stres. Padahal sebenarnya pilihan untuk move on, itu adalah di tangan kita. Karena kita ada hal-hal yang kita bisa lakukan untuk kita bisa move on. Nah, ini contohnya menjaga boundaries hati kita, emosi kita. Lalu juga pilihan. Nah, ini pilihan, itu juga properti kita. Jadi kita yang bertanggung jawab atas pilihan kita, kita mengambil keputusan itu karena pilihan kita. Apakah selama ini kita mengambil keputusan atau memilih karena paksaan atau karena dikendalikan orang lain, atau kita memilih sesuatu karena perasaan bersalah, ataukah kita memilih sesuatu karena takut akan reaksi orang, ataukah kita memilih sesuatu karena takut ditinggalkan. Jadi pastikan untuk kita memahami pada saat kita memilih sesuatu atau mengambil keputusan, apa yang memotivasi. Apakah kita mengenali apa yang kita inginkan, apa yang kita sukai, apa yang tidak kita suka, lalu kita juga mengenali resikonya, dan dengan jelas waktu kita menentukan pilihan, tujuannya apa. Bukan karena dipaksa, bukan karena dikendalikan, bukan karena rasa takut, bukan karena rasa bersalah. Ini pilihan. Lalu ada hal yang menarik lagi, yaitu talenta. Talenta. Kemampuan. Setiap kita pasti sudah diberikan talenta dan kemampuan. Jadi kenalilah kemampuan, kelebihan, dan juga keterbatasan diri kita. Karena kalau kita tahu kemampuan dan keunikan kita bisa memaksimalkan dengan melakukan hal-hal yang memang sesuai dengan talenta kita, seperti the right man on the right place ya, Kak Amel ya. Nah, lalu kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan talenta kita juga bisa untuk menolaknya dan mengatakan bahwa itu bukan bagian saya, tidak sesuai dengan kekuatan saya. Kalau kita juga tahu talenta kita tidak iri hati kepada orang lain dan tidak ingin menjadi orang lain. Tapi seringkali karena kita nggak mengenali diri kita, nggak mengenali properti yang sudah Tuhan berikan, kita bingung dengan diri kita, jadi kita bingung mengambil keputusan, kita bingung untuk memilih sesuatu, memilih pekerjaan, kemudian kita juga bingung untuk memilih apa yang perlu kita lakukan, dan itu bukan bagian kita. Jadi kenali banget siapa diri kita. Kemudian apalagi ya? Oh, sikap. Jadi seberapa sering kita suka menyalahkan orang lain, atau kita playing victim, kita merasa korban dari perilaku orang lain. Kemudian apakah kita sering menyalahkan orang lain bertanggung jawab atas situasi yang kita alami? Sebenarnya orang lain bisa melakukan banyak hal, tapi kita nggak bisa mengontrol keputusan perilaku mereka, tapi kita bisa menjaga sikap kita. Apakah ketika orang lain itu melakukan sesuatu yang negatif, lalu kita bereaksi nih, karena dia marah sama saya, lalu dia menyakiti saya, jadi saya balas menyakiti. Artinya nih, reaksi kita dikontrol oleh perilaku orang lain. Karena dia menyakiti, maka saya balas menyakiti. Itu kan reaktif ya. Kita balas menyakiti karena dia duluan. Jadi kita menyakiti karena apa? Kenapa kamu berperilaku buruk? Ya karena dia duluan. Jadi kita nyalahin dia. Tetapi kita bisa membangun boundaries, menjaga sikap kita dalam arti gini. Walaupun orang lain berperilaku buruk, saya bisa kok tetap berperilaku baik, menjaga sikap saya.
walaupun orang lain berperilaku buruk, tetapi saya tidak akan terpancing dengan perilaku buruk itu. Dan saya tidak membiarkan perilaku buruk orang lain terhadap saya membuat saya jadi berperilaku buruk. Nah, ini contoh menjaga boundaries di dalam sikap kita. Nah, ini mungkin gambaran singkat tentang boundaries nih, Kak Amel. Jadi penting banget untuk kita menjaga boundaries. Dan banyak orang juga bertanya, kenapa sih kita tuh nggak ngerti tentang boundaries? Nah, kenapa boundaries itu bisa dilanggar? Oh iya, satu lagi. Kalau kita membahas boundaries, kita lihat dari dua sisi. Apakah kita orang yang tidak bisa membangun boundaries atau batasan, sehingga boundaries kita dilanggar? Ciri-cirinya misalnya sulit berkata tidak, merasa bersalah, kemudian kita mengizinkan diri kita di-abuse orang, dibully, dimanipulasi. Nah, itu ibaratnya kita tidak membangun boundaries sehingga dilanggar. Atau kita juga perlu cek, jangan-jangan kita menjadi pelaku nih. Kita yang seringkali crossing over boundaries orang lain. Jadi melanggar boundaries orang lain. Antara lain seperti apa? Kita suka memaksakan kehendak. Kemudian kita juga memaksakan kehendak itu paling sering deh. Kalau orang lain nggak mau apa yang kita inginkan, kita paksa. Kemudian memaksanya pun dengan cara misalnya mengintimidasi, menakut-nakuti gitu ya. Kemudian melanggar boundaries antara lain juga ikut campur kehidupan pribadi orang lain, kepo gitu, melewati batas privasi orang lain. Atau ketika orang lain mau ambil keputusan, kita tuh mengambil take over keputusan orang lain atau kita memaksa, kamu tuh harus lakukan A, B, C, kemudian mengontrol ataupun menghakimi, menyalahkan, mengancam. Kalau kamu tidak lakukan A, maka saya akan begini. Atau menanamkan rasa bersalah kepada orang tersebut supaya orang tersebut melakukan apa yang kita inginkan. Jadi ibaratnya nih kita tuh sulit mendengar kata no dari orang lain. Nah, itu juga kalau kita nggak bisa terima kata no dari orang lain, lalu kita menganggap, dia nggak menghargai saya karena dia berkata tidak. Itu sebenarnya namanya kita nggak bisa menghargai batasan dan pilihan dia. Jadi kalau kita melihat dari area kita yang dilanggar, ataupun jangan-jangan kita melanggar orang lain. Nah, gimana nih Kak Amel? Apa ya namanya? Seringkali kita nggak sadar ya hal itu dalam hidup kita ya. Wah, ada yang jawab tuh, saya banget itu. Nah, saya banget yang mana nih ya? Nah, ini teman-teman menarik ya. Ini saat kita juga merefleksikan ke dalam diri kita masing-masing ya. Apakah selama ini kita justru yang longgar boundariesnya sehingga orang lain mudah mengambil alih, atau jangan kita pelakunya ya? Kita yang maksa-maksa kehendak kita baik dengan cara mungkin nggak langsung yang ketahuan, tapi dengan halus, tapi ujungnya intinya kita bisa saja manipulatif terhadap orang lain supaya keinginan kita atau yang apa yang kita pikirkan atau yang kita mau itu tercapai. Nah, ini saatnya refleksi nih teman-teman. Nah, teman-teman yang mau bertanya jangan lupa ada tempat untuk bertanya, ada lambang tanda tanya, teman-teman bisa tulis di situ pertanyaannya, karena kalau teman-teman tulis di komen biasanya suka terlewat ya kalau terlalu cepat gitu ya. Nah, di tempat yang ada pertanyaan itu lambang tanda tanya, teman-teman boleh menuliskan di situ, nanti akan dibacakan untuk yang terkait. Selamat malam teman-teman semua yang sudah bergabung, ada teman kita ya, Kak Ili, ada Jeffrey Rahman di situ sudah bergabung. Ada Bro Thomas Jeffrey, wow, Pak Thomas, ya ada Ibu Amel juga, ada Pak Ucup, wow, selamat bergabung. Iya, selamat malam teman-teman semua yang sudah bergabung. Nah, tadi kalau pembahasan tadi yang disampaikan, kita menangkap ada bagaimana kita bereaksi, apakah kita reaktif atau kita responsif ya Kak Ili ya terhadap sesuatu ya. Jadi kita harus bisa juga untuk maksudnya memilih apa yang bisa kita lakukan dan kita biarkan. Kalau untuk orang lain ya itu orang lain, kita nggak bisa dalam kontrolnya kita ya Kak Ili. Betul banget, betul banget. Seringkali pada saat seseorang memilih sesuatu atau memilih pilihan dia, entah pilihan dia sebenarnya mungkin negatif, berdampak kepada kehidupan kita rasanya kepengen supaya orang itu memilih seperti yang kita harapkan, atau berperilaku seperti yang kita harapkan. Itu kan di luar kontrol kita. Nah, kalau kita berharap orang lain seperti yang kita harapkan, kita jadi stres loh. Makanya kalau seseorang tidak bisa menjaga boundaries atau melanggar boundaries, kita tuh membuat stres kepada diri kita sendiri, karena kita cenderung memaksa kehendak. Ketika orang lain nggak melakukan apa yang kita inginkan, kita jadi marah-marah. Nah, ya sebenarnya membuat marah-marah adalah kita sendiri kan, bukan orang lain. Tapi kita nyalain orang lain itu, kenapa dia tidak melakukan yang kita suruh gitu. Sedangkan kan dia punya pilihan. Nah, itu contohnya.
kita berusaha melanggar, kita yang marah-marah sendiri, kita yang stres sendiri. Oke, Terus, tadi ada masukan dari teman-teman Kaili. Jadi ternyata di teman-teman kolom pertanyaannya tidak muncul ya. Dan mungkin memang ada sesuatu di Instagram Live-nya. Nah, jadi teman-teman, karena di beberapa teman-teman tidak muncul untuk kolom yang pertanyaan, boleh tulis di komen ya. Nanti kita berusaha sebelum dia ke atas, kita coba baca begitu ya. Jadi ya, saya silakan juga tulis akan baca di. pertanyaan-pertanyaan. Iya, soalnya ternyata ya di saya muncul, tapi di beberapa teman-teman tadi ada yang info kok nggak ada ya. Nah, berarti ya nanti bisa di komen saja. Nanti saya atau Kak Ili akan coba membacakan ya, seperti itu. Nah, Kak Ili menarik ini mengenai boundaries ini ya. Sebenarnya kita itu perlu membangun boundaries itu pada saat kapan ya? Maksudnya, apakah setiap orang itu harus sudah pasti perlu boundaries? Tanda-tandanya apa ya kita perlu menetapkan boundaries ya dalam hidup kita begitu? Apakah setiap orang sebenarnya perlu atau kalau muncul tanda-tanda seperti ini loh, ini yang sudah harus ada boundaries nih, kita harus setting di kita, di pikiran kita atau mengenai kita ke orang seperti apa? Nah, bagaimana Kak Ili? Oke, hal yang sederhana adalah ketika ada hal yang kita tidak ingin kita lakukan, kemudian ada orang memaksa kita, kemudian kita ini contoh ya, kemudian ada orang memaksa kita dan kita melakukannya dengan terpaksa. Itu sebenarnya kita perlu membangun boundaries karena begini, saat kita melakukan sesuatu itu motivasinya karena memang itu yang kita mau, itu yang kita suka, lalu karena passion. Karena kita ngerti tujuannya apa, atau kita melakukan hal tersebut karena kita takut, atau dipaksa orang lain, atau karena merasa bersalah, atau karena takut kehilangan. Jadi kita cek di situ di hati kita. Itulah yang salah satunya kenapa banyak orang tuh sulit berkata tidak. Kemudian juga ketika ada seseorang yang memaksa kita, terus memaksa, dan kita sudah mulai tidak nyaman, itulah saatnya di mana kita perlu membangun boundaries. Kemudian juga ketika kita merasa bahwa apa yang kita lakukan sudah overload atau burnout, disitulah kita perlu membangun boundaries. Overload dalam hal apa? Bisa jadi mungkin kita nggak bisa memilih prioritas. Kenapa kita nggak bisa memilih prioritas? Karena kita sendiri takut untuk memilih prioritas. Kenapa? Karena takut nanti ada orang lain marah sama kita. Nah, berarti kan hidup kita dikendalikan oleh orang lain, bukan karena kita berpikir jernih dan kita ngerti tujuan kita mengambil pilihan itu seperti apa. Itu salah satu contoh. Lalu kalau terhadap orang lain, misalnya ketika kita mulai merasa nggak nyaman saat orang berkata tidak. Nah, lalu kenapa kita nggak nyaman ketika orang berkata tidak? Berarti sebenarnya di hati kita itu pengen memaksa sebenarnya, pengen kontrol. Kemudian contohnya lagi, ketika kita mulai memaksakan kehendak, ataupun kita sedih berlarut-larut, sebenarnya kita perlu mengevaluasi loh, kita tuh membangun boundaries di area emosi, di area pemikiran kah, ataupun kita menghargai pilihan orang lain. Nah, ini apa namanya contoh-contoh yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Intinya ketika kita mulai nggak nyaman juga sih dan mulai stres. Nah, itu ya tanda-tandanya ya. Nah, tadi ada satu pertanyaan di komen dari Joyce Tinike. Bagaimana jika orang yang melanggar boundaries kita itu adalah orang yang punya otoritas terhadap kita? Misalnya atasan kita, atau saya tambahkan mungkin misalnya di keluarga, Kaili, keluarga serumah ya. Jadi orang tua, ini gimana nih? Soalnya kalau kita mau istilahnya saklek nih, oke, boundaries kita nggak mau A, kita nggak mau B. Sedangkan tadi nih relasinya ada relasi otoritas ke kita ataupun dekat sekali. Nah, ini bagaimana Kak Ili? Iya, iya. Nah, ini menarik sekali nih. Ini yang paling banyak ditanya. Contohnya misalnya kita bahas tentang pekerjaan dulu ya. Misalnya ada bos kita nih. Mungkin perlu jelas juga sih apa yang dilakukan oleh atasan kita atau bos kita kepada diri kita. Misalnya seorang bos itu memberikan pekerjaan lebih dari lebih dari kesepakatan job gitu, desk. lebih dari job desk, iya. Kemudian misalnya lembur terus menerus. Di satu sisi kan dia atasan kita perlu juga dalam arti menghargai. Menghargai itu
dan respect berbeda dengan membiarkan boundaries kita dilanggar. Karena ada kesepakatan dan jelas. Jadi ketika kita sulit untuk membangun boundaries dengan bos kita, kita perlu cek loh. Itu sebenarnya adalah indikator di mana itu merupakan relasi kita dengan orang tua kita. Jadi kalau kita sulit menyampaikan kepada bos, sebenarnya kan nggak masalah. Kita misalnya ambil waktu dengan atasan kita, lalu kita bilang bahwa job desk saya, dengan asertif ya, bukan dengan marah-marah. Dengan asertif bahwa inilah job desk saya, atau boleh nggak diperjelas job desk saya seperti apa? Karena waktu saya terbatas seperti ini, lalu jam kerja saya seperti apa? Nah belakangan ini seringkali ada lembur gitu. Saya juga butuh misalnya untuk waktu keluarga dan sebagainya. Boleh nggak kita diskusikan? Jadi bagaimana ekspektasi, kemudian bagaimana kita menemukan jalan tengah bersama-sama. Ini adalah seseorang yang bisa menyampaikan secara asertif. Kenapa seseorang sulit membangun boundaries? Karena dia kesulitan untuk menyampaikan, kemudian dia juga kesulitan untuk berkomunikasi secara asertif, lalu dia takut. Kenapa dia takut? Karena dari kecil dia nggak pernah punya kesempatan dan dia tidak terlatih untuk menyampaikan dengan clear. Dan saya percaya pada saat kita membahas dengan clear dengan bos, bos juga bisa diajak diskusi gitu. Kemudian selain itu juga karena kita tidak bisa membahas tentang hal itu, dan kita berpikir bahwa bos akan berpikir, oh orang ini mah bisa aja disuruh sesuatu, apapun juga mau, apapun juga mau, apapun juga mau. Nah itu contohnya seperti itu. Jadi kita bisa coba mulai dengan membahas hal tersebut. Lalu juga misalnya membangun boundaries dengan orang tua, membangun boundaries dengan orang tua. Dalam arti seperti ini, bukan tidak respect, tapi kita, tadi dengan bos juga. Waktu kita membahas hal itu, pastikan juga bahwa kita memang sudah bertanggung jawab dengan pekerjaan kita. Kita juga bertanggung jawab dengan job desk yang ada, sehingga kita bisa menyampaikan mungkin apa yang kita pertanyakan dan sebagainya. Itu tadi dengan bos. Kalau misalnya dengan orang tua, kita perlu istilah seperti ini, respect dan membangun boundaries itu beda. Kita sangat bisa membangun boundaries, tapi juga dengan respect. Kita bisa sampaikan bahwa pada saat misalnya ada orang tua yang, ini contoh ya, misalnya kita udah menikah, lalu orang tua terus-menerus minta sepanjang hari di telepon, ataupun kapanpun telepon, kita harus mengangkatnya gitu ya. Ketika kita nggak mengangkat telepon, lalu orang tua bisa marah-marah. Kemudian akhirnya jadi kapanpun, jam berapapun, berapa lama pun telepon, dan akhirnya kan jadi terganggu. Kita nggak bisa ngurus anak, kita mungkin nggak bisa kerja. Nah, kenapa orang tua melakukan hal tersebut? Karena kita tidak pernah menyampaikan bahwa di jam tersebut kita ada acara atau ada hal yang kita lakukan. Kita bisa bicara dengan orang tua kita bahwa oke, kalau mau menelpon, alangkah baiknya di jam segini. Saya akan available di jam tersebut. Di jam yang lain, saya ada tanggung jawab, bekerja dan sebagainya. Jadi mohon maaf. Tapi kalau membutuhkan, saya juga akan memberikan waktu di weekend. Itu kan kita tetap respect, tetap bertanggung jawab, kemudian memberikan perhatian. Mungkin ada kebutuhan, kita tetap memberikan kebutuhan, tapi bukan berarti sepanjang hari, sepanjang waktu kita bisa ditelepon. Nah ini contohnya. Jadi sangat bisa disampaikan baik-baik. Kemudian kalau orang tua marah, hal yang wajar ketika ada permintaan ditolak, kemudian marah. Ketika marah, kita bisa sampaikan lagi, mohon maaf karena marah, tapi mohon maaf juga, hal ini sulit untuk dilakukan, karena saya perlu bertanggung jawab kepada kerjaan. Dan orang tua juga kan perlu belajar boundaries terhadap anak ya. Dengan kita bersikap demikian, kita juga berharap orang tua kita juga akan belajar membangun boundaries. Ini sebagai contoh. Semoga menjawab ya. Oke, nah ini yang Contoh menarik kasus Kak, yang ini sering ada. terjadi. Iya, nah ini ada satu pertanyaan juga nih menarik dari Catherine. Jadi kalau tadi kita bahas hubungan orang tua yang sepertinya bisa saja melanggar boundariesnya anak. Nah, tapi ini seperti kebalikannya nih. Pertanyaan dari Catherine, bagaimana memberitahu kepada kakak ipar yang takut sama anak-anaknya, padahal anaknya melanggar boundaries dia. Berarti kebalikan nih ya. Jadi Oh, kebalikan. mungkin Iya, benar-benar. ya, nah ini bagaimana? Jadi ada juga yang ke posisi seperti ini nih, bukan selalu bahwa orang tua yang sepertinya berkuasa atas anak, tapi ada juga anak-anak yang seperti mendominasi akan orang tuanya ya. Nah ini Oh, bagaimana Kak Ili? iya. Ini penting banget loh. Maksudnya gini, kenapa seseorang itu tidak bisa membangun boundaries? Yang paling sering terjadi ya, kenapa seseorang itu tidak bisa membangun boundaries? Karena itu pola asuh.
Jadi misalnya, ini contoh, ini kan hubungan orang tua dan anak ya. Orang tua yang terlalu mengontrol anak dan tidak memberi ruang kepada anak untuk menjadi dirinya sendiri, untuk belajar ambil keputusan di usia-usia tertentu gitu ya. Eh, nanti akan melumpuhkan otot-otot anak untuk berkata tidak. Jadi misalnya anak ini jadi nggak ngerti dia maunya apa, kemudian dia tidak bisa menyampaikan keinginannya. Ketika dia menyampaikan keinginannya, orang tua menganggap memberontak, lalu juga ambil keputusan selalu dikontrol oleh orang tua. Jadi kan otot untuk mengambil keputusan, untuk mengenali keinginannya, untuk berkata tidak kepada yang tidak mau, yang tidak dia inginkan, itu tidak terbangun. Sehingga ketika nanti di dunia pekerjaan atau berelasi dengan orang lain, dia juga sulit untuk berkata tidak dan sulit untuk mengenali dirinya dan terus-menerus dijajah dan dimanipulasi oleh orang lain. Dan yang dia lakukan hanyalah mengikuti kehendak orang lain saja karena takut, karena nggak bisa berkata tidak dan menentukan keinginannya. Tapi ada juga kenapa orang nggak bisa membangun boundaries, karena orang tua karena orang tua permisif. Kan orang tua juga punya otoritas. Jadi karena orang tua nggak bisa mendisiplin anak. Nah, anak yang tidak disiplin, dia tidak belajar memiliki pengendalian diri, dan anak tidak belajar batasan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jadi apapun yang dia mau, dia harus dapatkan. Bahkan waktu orang tua berkata tidak, dia bisa marah-marah, lalu orang tua membiarkan, itu juga nanti pada saat usia dewasa, dia akan melanggar batasan orang lain dan semau-maunya. Kenapa orang tua tidak bisa mendisiplin? Jangan-jangan orang tua juga mungkin di masa lalunya dia tidak ada contoh mendisiplin anak. Kemudian juga mungkin dia takut. Nah, ini lagi kenapa orang tuh sulit membangun boundaries? Bisa jadi dia punya emotional needs yang defisit di masa kecil. Misalnya contoh, kita nih sebagai seorang anak, kita kurang kasih sayang, ataupun kita kesepian, ataupun kita sebagai seorang anak, kita tertolak nih di masa lalu, ataupun kita nggak sadar bahwa diri kita berharga. Nah, waktu kita kurang kasih, kurang relasi, kesepian, kita mungkin dulu pribadi yang tertolak, kita juga merasa diri kita tidak berharga, kita akhirnya menjadi pribadi yang butuh akan relasi, butuh penghargaan, butuh dihargai, butuh diterima. Nah, inilah yang kita bawa di dalam relasi dengan orang lain. Contohnya, kenapa orang tua sulit mendisiplin anak? Karena takut nih, waktu mendisiplin anak, nanti dia takut ditolak, merasa takut ditolak oleh anak, merasa bersalah, kemudian dia merasa saya tuh dulu luka oleh orang tua yang otoriter, jadi saya nggak berani mendisiplin anak karena takut anak kita luka. Nah, ini kita perlu evaluasi. Karena untuk membangun boundaries, kita perlu jelas banget kenapa tahu kita perlu disiplin. Dan waktu disiplin, kita juga perlu tahu ini untuk kebaikan anak. Tapi seringkali orang tuh udah takut, nanti anak saya nggak sayang, dan sebagainya. Ini contoh. Atau dalam relasi, kenapa sulit berkata tidak? Sulit berkata tidak, mungkin karena takut ditinggalkan, karena takut ditolak, takut nggak punya teman, sampai akhirnya untuk hal yang buruk pun tetap dia lakukan, karena dia takut ditinggalkan. Itu kan sebenarnya ada emotional needs ya dalam dirinya yang defisit, jadi takut ditinggalkan. Atau orang itu juga punya perasaan bersalah. Ada loh orang yang dikuasai rasa bersalah terus-menerus, sehingga orang tua mau disiplin anak merasa bersalah. Aduh, nanti saya melukai nggak ya? Aduh, nanti saya menjadi orang tua yang jahat atau enggak? Kemudian ada waktu orang berkata tidak, lalu dia merasa bersalah. Sehingga yuk kita cek sama-sama. Ketika kita menolong orang lain karena terpaksa, ketika kita menolong orang lain karena takut ditinggalkan, sebenarnya tujuan kita bukan menolong orang lain loh. Tujuannya adalah untuk diri kita sendiri. Supaya tidak ditinggalkan, supaya kita nyaman, supaya tidak merasa bersalah. Tapi hati kita sebenarnya nggak mau menolong orang lain kan. Karena kita ada ketakutan. Jadi kita cek apakah kita didorong oleh rasa takut atau kita memang tahu kenapa kita melakukan hal itu. Tujuannya apa? Dan dampaknya apa, kemudian betulkah itu adalah passion kita. Semoga menjawab ya, yang tadi orang tua kepada anak. Nah, Kak Iri, jadi kalau yang sudah terlanjur ya, terjadi seperti itu, tadi kasus yang anak ke orang tua, nah itu jadi dari pihak orang tua memang sudah mau tidak mau dia harus memulai ya, dengan segala resiko yang mungkin tadi ada hal-hal tidak enak, karena kalau tidak ya tidak akan berhenti-berhenti itu, akan terus berlanjut ya. Betul. Jadi kita ini dikendalikan oleh reaksi dari anak kita, bukan dimotivasi oleh karena tahu tujuannya kita lakukan itu untuk apa, kemudian
kebaikannya apa, kenapa harus melakukan hal itu. Bukan karena hal tersebut, tapi karena reaksi anak kita. Ketika anak kita marah, kita udah ketakutan nih. Jadi emosi kita dikendalikan oleh emosi anak kita. Karena kita ketakutan, kita merasa bersalah, lalu tindakan kita didorong oleh rasa bersalah dan ketakutan. Jadi sebenarnya apapun reaksi anak kita menjaga hati kita, dan kita ngerti bisa berpikir jernih, lalu kita mengambil keputusan dengan responsif, bukan reaktif. Gitu Kak Amel. Semoga menjawab. Oke, kita udah banyak pertanyaan nih Kak Ili yang ini ya, Oh gitu. yang beredar. Nah, saya akan bacakan ada 2 pertanyaan yang terkait ya. Yang pertama dari Firlindia Wirawan, malam Bu Ili, Halo bagaimana Bu untuk tetap set Firlin. boundaries kita kalau kita sudah menjauhi orang itu, tetapi orang itu selalu ikut campur dalam pekerjaan dan semua yang berhubungan dengan pribadi saya. Ini yang pertama. Lalu ada pertanyaan juga dari Almega Ega. Apakah di dunia kerja perlu bangun boundaries juga? Nah, ini agak terkait dengan dunia kerja. Nah, silakan Kak Eli. Iya. Oke. Gimana udah set boundaries tapi orang itu tetap menjajah. Sebenarnya kalau kita udah set boundaries, orang itu nggak bisa sih. Jadi perilaku orang itu tetap mau menjajah, namun kita mengizinkan dia menjajah kita atau enggak sebenarnya. Kalau kita nggak bisa set boundaries, jangan-jangan kita menikmati kita dijajah oleh orang lain sebenarnya. Bisa jadi kita dependen dengan dia juga sebenarnya. Ataupun dengan dijajah oleh orang lain, kita jadi nggak merasa bersalah, atau kita juga jadi, wah saya tuh bisa merasa berguna karena dia minta bantuan, saya juga available terus. Kalau seandainya dia terus set boundaries, kita kalau sampai akhirnya istilahnya terganggu, tidak salah jika kita bicara dengan dia bahwa kita keberatan, bahwa hal tersebut mengganggu kita merasa apa, it's okay. Itu kita bisa sampaikan kepada dia dengan asertif. Tapi justru pada saat kita nggak bisa membangun boundaries, ketika kita dijajah sama orang tersebut sampai kesal, akhirnya kita jadi reaktif, jadi marah-marah, dan jadi konflik, dan konfliknya karena emosional. Karena kita nggak bisa sampaikan apa yang kita tidak mau, dan apa yang kita nggak bisa sampaikan apa yang membuat kita keberatan. Dan kita nggak bisa sampaikan apa yang kita inginkan. Tapi saking nggak tahannya jadi stres, depresi, kemudian jadi kemarahan tertimbun, kekesalan tertimbun, karena ada satu trigger, akhirnya kita jadi konflik dengan orang tersebut. Nah, inilah dampak kalau kita nggak bisa membangun boundaries, itu berdampak kepada kesehatan mental kita. Oke, untuk Nah berarti kerjaan ya tadi ya. iya, apakah Ya gimana Kak perlu Amel? membuat boundaries? Apakah perlu membuat boundaries di pekerjaan? Mungkin konteksnya apa ya? Konteksnya apa dulu? Apakah misalnya ada teman yang menyerahkan kerjaan dia kepada kita, yang bukan job desk kita, tapi job desk dia suruh-suruh kita. Nah itu jelas banget. Kalau kita sampai dipaksa sama dia mengerjakan kerjaan dia, kenapa kita mau? Tanda kutip ya. Ya kalau kita mau, ya sudah. Tapi kalau kita mau sampai akhirnya kita stres, ya kenapa kita tidak sampaikan kepada dia? Nah ini contoh aplikasi untuk kita membangun boundaries, sampaikan. Lalu kalau dia marah, gimana? Marah itu keputusan dia. Kan kita tidak bisa menjaga hati orang lain ya. Kita nggak bisa menjaga hati orang lain. Tanda kutip begini, maksudnya, kalau kita melakukan sesuatu yang benar, tapi orang lain itu marah-marah sama kita, itu kan hati dia, properti dia perlu kelola. Tapi yang kita lakukan adalah tidak salah. Kecuali kalau kita sengaja untuk marah-marah kepada orang itu, berlaku negatif kepada orang itu namanya kita melanggar boundaries. Tapi kalau kita menetapkan boundaries, dan dia marah-marah, itu pilihan dia. Kadang-kadang kita bertanggung jawab untuk kebahagiaan orang lain itu. Aduh supaya dia nggak marah, ya udah saya kerjain semuanya. Supaya dia nggak mengeluh, saya kerjain semuanya. Padahal bukan kerjaan kita. Artinya tanpa sadar hidup kita adalah menjaga hati dia. Padahal kan hidup kita bukan bertanggung jawab kepada kebahagiaan orang lain dan sebagainya. Jadi orang lain yang bertanggung jawab atas kebahagiaan hati mereka sendiri. Nah itu contoh. Ataupun orang lain apalagi ya, di kerjaan prioritas, kemudian lemburkah, atau kita juga ada sifat-sifat yang negatif. Aduh sikap dia negatif, bikin saya tuh bete ke kantor contohnya. Nah sikap negatifnya itu kan nggak bisa kita ubah. Tapi bagaimana kita menjaga cara pandang kita, menjaga hati kita, lalu kita melihat, oh orang itu punya sikap negatif mungkin karena dia lagi stres atau dia bermasalah, tetapi saya yang bisa, ya tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Oke, Pak Andi, ya. Jadi kita yang set up temperatur di hati kita, dan kita juga bertanggung jawab terhadap keputusan kita, bukan bertanggung jawab kepada keputusan orang lain. Semoga menjawab ya, ini di area kerja ya.
Ya, berarti kita juga harus menyiapkan mental dan hati kita ya pada saat kita menyampaikan apa yang kita mau tetapkan jadi batasan kita. Kita tahu bahwa kita tidak bisa kontrol reaksi orang. Jadi Mm-mm, sudah mesti mm-mm. siap bahwa orang mungkin saja ya tadi tidak suka. Ya tadi kita tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Kita sudah mesti siap, Betul. mungkin saja orangnya reaktif ya karena dia tidak suka. Iya, Mungkin selama ini kita sudah terbiasa istilahnya kayak seperti gampang dijajah gitu ya. Karena orang-orang yang iya. bisa melanggar boundaries bisa tahu loh mana yang bisa dan mana yang tidak bisa. Akan tahu mana orang yang bisa untuk dia kuasai dan tidak kuasai begitu kan. Wah, Nah, Kak Amel jadi itu ya udah harus menarik siap. banget. Iya, Iya, menarik banget. Kenapa orang itu akan menjajah? Karena dia tahu orang itu ketika dijajah dia diam saja. Iya, jadi ya udah jajah aja betul. terus gitu loh Kak Amel. Nah, ini Iya, menarik banget. Tadi kita siapkan mental nih Kak Amel. Siapkan mental tuh begini. Hmm, kalau dia jajah kita terus gitu ya, dia melanggar boundaries, manipulasi, bully kita, memanfaatkan kita, kitanya kan juga stres terus-menerus, betul? Stres terus-menerus. Lalu kita nggak berani menyampaikan dan membangun batasan karena kita takut dia marah. Ya ampun, kita takut dia marah. Tapi waktu kita sampaikan, oke okay, dia marah. Namun untuk seterusnya kita nggak stres loh karena dijajah oleh dia. Nah kalau dia marah kan karena dia orang yang melanggar boundaries. Dengan sikap kita menjaga boundaries, sebenarnya kita memberi ruang kepada dia untuk dia juga belajar menghargai boundaries. Tapi dia mau belajar atau enggak itu urusan dia dan keputusan dia. Semoga semoga itu bisa menyiapkan hati kita untuk apa menghadapi reaksi orang-orang ketika kita mulai membangun boundaries. Oh, yang terjadinya makan iya, hati ditumpuk-tumpuk stresnya terus menerus karena kita dijajah. Tapi kalau kita set up dia marah, it's okay kita pahami, it's okay dia marah, itu pilihan dia. Tapi untuk berikutnya kita bisa berkonsentrasi, kita bisa mengeluarkan yang terbaik dari diri kita dan kita bisa balance dan sebagainya. Oke, okay. iya. Makanya nggak bisa bangun Jadi boundaries, stres karena makan hati terus menerus. betul. Jadi akhirnya jadi masuknya apa kaitannya dengan mental health issue ya, karena sebenarnya mungkin Betul. awalnya kita tidak bisa memberikan batasan terhadap orang lain Mm-mm. untuk kehidupan kita dan bisa saja terjadi orang berpikir jangka pendek mungkin menyenangkan orang itu kita mau tenang sesaat ya tapi kalau kita berpikir panjang jauh ke depan bahwa yang bersama kita ya adalah diri kita sendiri loh orang yang kita mau senangkan itu Betul, belum tentu terus ada bersama kita untuk kita senangkan begitu ya dan ujung-ujungnya betul, kita yang menderita sendiri. Kalau kita tidak bisa menetapkan boundaries dalam hidup kita, ujung-ujungnya stres sendiri, depresi sendiri. Nah, nanti pada saat itu kan kita yang betul, merasakan itu sendiri, bukan orang lain itu. Begitu ya, Kak Ili ya? betul, betul, betul. Itu betul banget, betul banget. Karena kalau kita tuh nggak bisa menjaga boundaries, kita tuh bisa apa ya masalah mental health. Saya jadi mau membacakan. Oke, Iya, ada sebuah buku silakan. yang bagus banget, buku bagus banget, Changes That Heal. Ini membahas tentang boundaries. Ini ada berbahasa Indonesia. Nah, antara lain bisa depresi, kemudian juga panik gitu ya, panik, kemudian kita jengkel sama orang lain, kita kesel sama orang lain, padahal orang lain itu menentukan pilihan sendiri, kita jadi jengkel, kita dipaksa orang lain, kita jengkel, padahal kan kita bisa menghentikan paksaan itu dan kita bebas dari rasa jengkel gitu ya. Kemudian juga saat kita nggak bisa kita nggak mengenali boundaries, kita juga bingung dengan diri kita sendiri karena orang yang tahu boundaries itu juga tahu dirinya sendiri, kekuatan, keterbatasan. Nah, kita jadi bingung dengan diri kita sendiri. Lalu juga kita bisa jadi playing victim, mentalitas korban. Kita merasa hidup kita seperti ini karena orang lain. Kan perilaku orang lain nggak bisa kita kontrol, tetapi kita move on atau tidak, itu adalah keputusan kita, itu boundariesnya kita. Pilihan itu adalah properti diri kita. Atau kita jadi merasa bersalah atas keputusan orang lain. Kemudian kalau orang lain marah-marah, oke ya, ada orang lain marah-marah, ngambek-ngambek gitu, kita jadi merasa bersalah atas ngambek-ngambeknya dia. Nah, itu juga sebenarnya nggak tepat, karena waktu kita menyampaikan hal yang tepat, dia marah, itu pilihan dia. Ataupun kita juga kalau nggak bisa membangun boundaries, kita juga jadi ada perasaan wajib, padahal itu bukan kewajiban kita. Oke, judul bukunya apakah bisa diulang? Changes That Heal. Yang menulis adalah Henry Cloud, di Tokopedia ada. Nah, di sini saya tadi membahas hal ini juga mengambil dari beberapa referensi dari buku ini. Kemudian karena dia stres, kemudian karena dia depresi, akhirnya kan mencoba mencari jalan keluar yang bisa menenangkan, menyenangkan, dan itulah kenapa ada akhirnya kecanduan, addiction, karena itu merupakan pelarian dari stres.
kemudian misalnya dia dijajah oleh orang lain, dimanipulasi, dibully terus-menerus, tapi nggak berdaya, kan dia stres tuh. Karena stres dia mencari sesuatu yang mendatangkan kelegaan. Ya mungkin adiksi-adiksi yang lain, kan akhirnya terikat. Karena apa? Merupakan pelarian dari stres. Padahal kita bisa menghentikan stres itu dengan berkata tidak pada orang itu, menetapkan batasan. Sehingga kita memiliki damai sejahtera. Nah ini contoh-contohnya. Semoga semakin paham ya, penting banget loh untuk menjaga boundaries. Ya, jadi kalau kita simak dari tadi bahwa sebenarnya boundaries ini adalah menjadi dasar ya, dasar untuk kita sebenarnya keterampilan untuk membangun boundaries ini penting. Karena ujungnya panjang, tadi bisa lari ke stres, bisa lari ke adiksi. Itu banyak hal ya, kita jadi gampang dimanipulasi. Hati-hati antara gampang dimanipulasi atau kita manipulasi orang nih, kalau kita menjadi pelaku ya. Ini juga awareness nih. Iya, harus hati-hati ya. Apakah selama ini kita menjadi terlanggar atau kita yang melanggar ini? Atau kita pelaku. Ini jadi, nah ini jadi harus benar-benar untuk kita melihat ke diri kita dengan kondisi yang netral nih. Kita siapa ya? Oh, kita mungkin aman. Kita aman ke kita ke orang lain, apa kita menjadi pelaku gitu ya? Betul, seperti itu. Oke, Kak Ili, ini kita ada pertanyaan lagi. Ada 2 pertanyaan juga yang saya mau bacakan secara sambungan gitu ya. Yang pertama dari Lydia Kurniawan, bisakah kita terlalu over membangun boundaries sehingga kita menjadi orang yang egois? Misalnya seorang suami yang tidak mau membantu istrinya merawat anak karena merasa itu mungkin di luar tugasnya begitu ya, di luar bagian dia. Nah itu pertama. Lalu pertanyaan kedua dari MT Herli, Shalom Bu Ili, mau tanya boundaries untuk memilih teman bolehkah? Apakah bisa dikatakan sombong kalau kita memilih-milih teman? Karena tidak semua teman berdampak positif untuk kita. Oke, silakan. Iya. Oke, saya jawab yang kedua dulu ya. Memilih teman. Nah, waktu kita memilih teman, memang kita perlu bedakan antara mungkin benar-benar kita memilih teman untuk yang healthy relationship versus toxic relationship. Itu kita juga perlu identifikasi dulu. Benarkah dia benar-benar teman yang toksik? Teman antara lain dia yang memang suka memanipulasi, sekali lagi dia memaksakan kehendak, dia mengganggu kebebasan kita. Nah, kalau jelas itu toksik, itu benar-benar kita perlu jauhi. Terus dasar kita memilih teman, kita ngerti dulu dasarnya itu penting. Misalnya karena value-nya berbedakah, karena hal itu membangun atau tidak membangun, atau mungkin karena tujuannya atau visinya berbeda. Itu sangat wajar sekali dan memang kita perlu memilih karena kan boundaries itu adalah area pilihan, choice. Dalam hidup kita pasti perlu memilih, nggak cuma teman yang lainnya, teman pasti perlu dipilih. Namun bedakan ketika kita memilih teman karena kita ada trauma atau ada luka. Ini beda loh motivasinya. Misalnya karena kita pernah dikhianati, karena kita pernah terluka, lalu udah deh lebih baik saya menjauh deh, nggak usah join kepada komunitas. Semua teman itu bermasalah, semua teman itu melukai. Nah ini sebenarnya membangun tembok. Karena didorong oleh luka, oleh trauma, atau mungkin kita mengisolasi diri, ada kekhawatiran, ada ketakutan, sehingga disinilah yang membedakan. Ketika kita mengambil pilihan, apapun pilihan, karena kita dengan jelas tujuannya, dasarnya apa, atau pilihan itu karena ketakutan-ketakutan, karena luka atau trauma. Nah, semoga ini menjawab ya. Bukan berarti karena kita mengisolasi diri, lalu kita bilang, ini kan boundaries. Nah, itu bukan, itu tembok. Jadi membangun boundaries, itu pagar yang dibuka dan ditutup dan memilih, bukan membangun tembok dan mengisolasi diri. Oke. Tadi yang berikutnya apa ya? Yang egois, saya tuh kurang paham. Boleh nggak, Bu Amel? Bu Amel, Kak Amel. Iya. Ya. Iya, jadi tadi ada pertanyaan. Sebentar. Bagaimana jika, ini mungkin pendapat dari si istri ya terhadap suami. Bagaimana jika terlalu over membangun boundaries sehingga menjadi orang yang egois karena jadinya sang suami tidak membantu istrinya merawat anak. Di luar, mungkin ya tadi, karena boundaries kan ada hal-hal yang kita perkenankan terjadi di hidup kita. Mungkin ini sang suami pikir, oke, itu anak urusan istri. Jadi itu dianggap sebagai, si istri menganggap itu sebagai batasan yang ditetapkan oleh suaminya. Nah ini bagaimana, Kak Ili? Nah itu, jadi gini, kalau gini, pada saat suami berkata, ini adalah tugas istri, lalu saya mau membatasi diri untuk, atau gini deh, kita bagi tugas nih, ini tugas istri, ini tugas saya, gitu. Tetapi pada saat dia menyampaikan, ini tugas istri, ini tugas saya, saat dia menyampaikannya tidak salah. Karena kan
dia berhak menyampaikan pendapat dia, betul? Orang kan berhak menyampaikan pendapatnya dia. Tetapi ketika kita melabel itu egois, berarti kan kita melabel itu ego. Kita yang udah labeling duluan itu egois. Ketika kita sudah melabel dia egois, kita kan jadi bete, kita jadi kesel. Kita jadi merasa mungkin dia tidak membantu, tidak menghargai. Padahal menurut persepsi dia, pembagian tugasnya seperti itu. Nah, kalau kita punya pendapat yang lain, kita bisa minta ambil waktu untuk berdiskusi bersama-sama, menemukan jalan tengah, menyampaikan. Orang yang ngerti boundaries, dia juga bisa untuk menyampaikan, meminta pertolongan. Meminta pertolongan. Itu adalah hal yang baik loh. Jadi, oke, untuk hal ini saya minta bantuan untuk supaya ikut dijaga di area mana, didiskusikan bersama, menemukan jalan tengah. Jadi kita tidak bisa bilang itu egois, karena kan pembagian tugas itu disepakati bersama. Semoga menjawab ya. Semoga menjawab. Oke. Berarti intinya kesepakatan ya. Ini kalau Betul, dalam hal betul. merawat anak kan ya, soalnya jadi memang kalau memang ada orang atau suami yang mengatakan bahwa ini bukan bagian dia, yang mungkin tadi dikomunikasikan begitu ya Kak Ili ya. Betul, betul. Bisa jadi mungkin itu bisa jadi dari budaya, dari yang dia lihat, ataupun mungkin di dalam keluarganya hal itu pembagian tugasnya yang dia lihat adalah seperti itu. Nah, kita mungkin berbeda. Ketika ada perbedaan, kita bisa mengkomunikasikan. Bagaimana bisa mengkomunikasikan itu juga di area kita membangun boundaries yang baik. Karena orang yang tidak bisa membangun boundaries, dia tidak bisa menyampaikan apa yang dia inginkan dengan baik-baik juga. Lebih memilih mengisolasi diri dan membangun apa? Tembok ya. Nggak menyampaikan, lalu berharap dia seperti ini. Padahal dia aja nggak tahu keinginan kita gitu. Lalu pada saat dia tidak tahu keinginan kita menganggap dia egois dan nggak ngerti. Kan dia nggak mungkin ngerti juga kalau kita nggak sampaikan gitu. Oke, Kelly ada pertanyaan dari Coach Jonathan. Berarti orang yang nggak enakan dan sulit berkata tidak, itu bisa dikatakan orang tersebut belum membangun boundaries ya? Yang nggak enakan, ya karena lebih ke nggak enakan ya, takutnya kalau ditolak ntar hubungan jadi jelek, begitu kan, relasi jadi terganggu. Oke. Thank you, Kak Jonathan. Jadi gini, ekstrim kiri dan ekstrim kanan itu tidak baik. Kita lihat nih, kita area yang mana. Ada yang area controlling atau area people pleaser. Kalau kita misalnya people pleaser, semua berkata nggak enak berkata tidak. Jadi over, benar-benar nggak enak, benar-benar nggak enak, benar-benar nggak enak. Nah itu sebenarnya sulit berkata tidak, itu kita sulit membangun boundaries. Dan kita perlu cek kenapa kita sampai sulit berkata tidak. Jadi sebenarnya kan itu ke image diri kita, gambar self-esteem kita juga. Kita takut ditolak, kita ingin menyenangkan orang lain, kita ingin mendapat pengakuan dari orang lain. Jadi membangun boundaries itu ya dasarnya salah satunya kita perlu pulih loh dengan keberhargaan diri kita. Karena kalau nggak jadi people pleaser. Atau yang berikutnya, yang cenderung controlling, manipulasi, mengontrol, arogan, kemudian menghakimi, ini ekstrem kanan. Ini juga melanggar boundaries. Kalau tadi dilanggar, kalau ini melanggar ya. Kenapa seseorang melanggar boundaries sampai memanipulasi dan sebagainya, mengontrol? Itu sebenarnya juga dasarnya adalah keberhargaan diri, self-esteem. Karena dia ingin diakui, dia ingin dipuji, dia ingin dihargai, dengan dia menunjukkan diri dia serba bisa, mengontrol, dan arogan. Jadi, yang people pleaser perlu melatih diri untuk asertif, berani berkata tidak, dan mengorganize. Yang cenderung area controlling perlu belajar untuk mengelola diri, kemudian juga memahami bahwa orang punya pilihan, menghargai pilihan orang lain. Nah, sambil saya sharing ini, yuk, boleh nggak nulis di komen? Cenderung yang mana? Ekstrem kiri, people pleaser, atau ekstrem kanan, controlling? Supaya kita bisa mengevaluasi diri dan belajar untuk supaya seimbang. Semoga menjawab ya. Oke, kali ini menarik nih ya teman-teman. Siapa yang berani ngaku ini ya? People pleaser atau yang controlling nih ya? Oke. Karena ada kecenderungan loh. Yes. Oh, oke. Silakan, Kak. Silakan Kak Ili. Ya, sorry. Karena tanpa sadar kita memang ada kecenderungan ke kiri atau ke kanan. Nah, ini ada nih, Ibu Dewi jawab kiri Kak, berarti cenderung people pleaser ya. Oh, kanan, cenderung controlling. Oh, terima kasih loh untuk apa namanya untuk sharingnya, karena begitu kita aware tentang diri kita, disitulah kita mulai bisa untuk mengelola diri. Ada kiri, ada kanan, ada kiri, ada kanan. It's okay, yang penting kita mengenali diri kita. Ketika kita aware, itu adalah dasar dari self-improvement. Oh, dulu kiri, sekarang kanan. Balancing kah, Kak Jonathan?
Ya, oke, thank you Kak Amel. Iya, ini menarik sih ya. Jadi memang bagian dari mengenali diri sendiri, nah itu penting ya untuk Mm-mm. memang sebelum kita melangkah ke hal-hal yang lain gitu dalam pembelajaran Ya, kita untuk hidup kita. Nah, udah terasa 1 jam nih Kylie. Cuma pertanyaan terakhir. Jadi bagaimana kita itu membangun boundaries yang sehat, Kylie? Karena tadi kalau kita salah, nanti jadinya boundariesnya cenderung jadi tembok gitu ya, atau jadi sesuatu yang membuat mm, kita terisolasi. Jadi, mm-mm. bagaimana ya langkah-langkahnya untuk kita membangun boundaries yang sehat? Ya, jadi kita tahu dulu why-nya, kenapa kita perlu membangun boundaries yang sehat. Kenapa itu dasarnya. Lalu kemudian berikutnya adalah kita berdoa ya, minta Tuhan memampukan kita. Karena dengan kekuatan kita sendiri kita tuh sulit. Makanya kita perlu kekuatan dari Tuhan supaya kita diberikan keteguhan hati supaya bisa membangun boundaries. Lalu yang berikutnya, yang ketiga ada self awareness. Kita tuh peka tentang diri kita sendiri. Mengenali apa yang kita suka, apa yang kita tidak suka. Lalu kenali apa yang membuat kita nyaman dan tidak nyaman. Kenali juga diri kita, sebenarnya kita tuh punya luka apa di masa lalu yang membuat kita sulit membangun boundaries. Seperti tadi, misalnya karena kita butuh penerimaan orang lain, butuh relasi dengan orang lain, takut ditolak. Jadi kenali apa yang membuat kita tuh sulit, akarnya tuh di mana. Atau mungkin dulu kita terlalu dikontrol sama orang tua, jadi sulit berkata tidak. Atau mungkin dulu kita dibebaskan, jadi sulit pengendalian diri. Kalau kita mengenali akarnya, sumbernya, disitulah kita mulai melatih diri. Nah, setelah kita mengenali diri kita dan melatih diri, belajarlah menata ulang skala prioritas. Oh iya, satu lagi. Kenali diri kita juga, kekuatan, keunikan. Makanya nanti kalau ada self-assessment, ada tentang pembelajaran tentang untuk mengenali diri. Jadi kan kita ngerti diri kita sendiri. Itu penting banget. Kemudian kenali juga keterbatasan kita, itu bagian dari self-awareness. Apa yang kita bisa, apa yang kita nggak bisa, limit kita di mana. Jadi kita apa-apa yang melebihi limit, kita bisa berkata tidak, karena saat menolong orang lain sesuai dengan kapasitas kita. Ini contohnya. Lalu yang berikutnya menata ulang skala prioritas, membangun keseimbangan, membuat tujuan hidup, dan yang berikutnya mau nggak mau kita berlatih. Berlatih mengembangkan keterampilan tuh untuk menyampaikan, berkata asertif, ajak berkomunikasi itu perlu latih loh, perlu latih. Lalu juga berlatih berkata tidak. Lalu juga belajar bertanggung jawab atas diri sendiri. Kita bertanggung jawab atas pilihan kita, bukan bertanggung jawab atas pilihan orang lain loh ya. Kita bertanggung jawab atas hati kita. Jangan bilang, aduh saya begini karena dia gitu. Bukan, kita bertanggung jawab atas hati kita, atas pikiran kita, atas pilihan kita. Kalaupun ada konsekuensi, ya itu konsekuensi karena pilihan kita. Jangan nyalahin orang lain karena dia sih saya akibatnya begini. Nah ini belajar bertanggung jawab, dan jangan lupa memiliki relasi sosial yang sehat. Karena penting banget, kalau kita memiliki relasi yang toksik, itu dia memanipulasi, kita perlu say no. Dan membangun relasi yang safe dengan safe person. Yang menghargai, kemudian saling membangun, saling mendorong untuk menjadi versi yang terbaik dari diri kita masing-masing. Oke, semoga menjawab ya. Oke, bertanggung jawablah atas diri kita sendiri. Ya, itu penting tuh. Ya, kita tidak bertanggung jawab atas perasaan orang lain, tapi perasaan kita itu tanggung jawab kita sendiri, gitu ya. Tuh. Oke, nah Kak Ili untuk closing malam ini, sebenarnya teman-teman terima kasih yang masih bergabung ya sampai di akhir acara ini. Terima kasih juga untuk Kak Ili yang sudah meluangkan waktunya nih tengah kesibukannya untuk sharing Terima kebaikan di kasih. teman-teman tanya mentor ya. Oke, nah Thank untuk you closing untuk statement tanya Kak Ili. mentor. Ya, closing Oke, statement. silakan. It's okay dengan situasi kita, it's okay dengan kondisi kita saat ini, kita tetap bisa belajar untuk terus bertumbuh, dan jangan pernah menyerah, teruslah belajar bertumbuh untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menjadi versi yang terbaik dari diri kita seperti yang Tuhan desain dalam hidup kita. Tetap semangat, selamat malam semuanya ya, Tuhan berkati ya. Sampai Oke, jumpa. Terima kasih loh Kak terima Amel, terima kasih untuk kasih. Tanya Mentor dan tim. Oke, terima kasih teman-teman semua yang masih bergabung. Sama seperti kita mengharapkan orang lain menghargai batasan kita, sama pentingnya bagi kita untuk menghormati batasan orang lain. Ya, oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Terima kasih sekali lagi Kak Ili. Terima Terima kasih ya. Tuhan berkati kasih. semuanya teman-teman. Selamat Ya, beristirahat. sampai Bye. jumpa. Sampai jumpa.